Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan menghitung angka kredit PK Guru. Yang pertama sekali adalah kita melihat rumus konversi. Nilai PK Guru sama dengan nilai PK Guru per nilai PK Guru tertinggi dikali 100. Untuk skala konversi PK Guru 91 sampai 100 itu amat baik. Kemudian kalau 76 sampai 90 itu baik. 61 sampai 75 itu cukup, 51 sampai 60 sedang, lebih kecil sama dengan 50 kurang. Kemudian nilai NPK-nya kalau amat baik itu 125%, baik 100%, cukup 75%, sedang 50% dan kurang 25%. Angka kredit per tahun bisa kita hitung menggunakan rumus angka kredit kumulatif dikurangi dengan angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dikurang dengan angka kredit penunjang dikali jumlah jam mengajar per jam wajib minimal dikali dengan NPK. Nah, NPK ini bisa 125%, bisa 100%, bisa 75%, tergantung hasil perolehan nilai PK gurunya. Secara ringkas, jenjang jabatan fungsional guru yang disebut dalam Permen Pan RB nomor 16 2009 pasal 17 itu ada jenjang guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Kolom ini adalah kolom angka kredit yang harus dikumpulkan untuk setiap jenjang pangkat dan golongan. Misalnya 3B itu harus mengumpulkan angka kredit sejumlah 150. Nah, kolom yang kedua ini adalah kolom angka kredit kumulatif, AKK-nya. Di sebelahnya adalah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ada PD, pengembangan diri, dan ada PI, publikasi ilmiah. Nah, selanjutnya adalah kolom AKP, angka kredit penunjang. Ini 5, atau boleh dikatakan bahwa 10% dari nilai AKK. Nah, 10% dari 50 adalah 5. 10% dari 100 adalah 10. Begitu juga 10% dari 150 adalah 15. Untuk menghitung angka kredit guru dalam pembelajaran atau pembimbingan, rumusnya adalah angka kredit per tahun sama dengan AKK kurang AKPKB kurang AKP kali JM per JWM kali NPK dibagi 4. Nah, untuk menghitung angka kredit guru dalam tugas tambahan, wakil kepala sekolah, boleh kepala perpustakaan, boleh juga kepala laboratorium. Nah, rumusnya adalah angka kredit per tahun AKK kurang AKPKB kurang AKP kali NPK dibagi 4. Jadi JM dan per JWM nya tidak ada. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita coba membahas beberapa soal latihan. Yang pertama, Nurul SPD adalah guru kelas 5 SD Tegak Bersambung dengan jabatan guru pertama, pangkat dan golongan ruang penata muda 3A, TMT 1 April 2016. Nurul SPD mengajar 24 jam tatap muka per minggu dan telah mengikuti PK Guru pada tahun 2019 dengan nilai 45. Ini total keseluruhan nilai PK Ibu Nurul dari kompetensi yang pertama sampai dengan kompetensi ke-14 adalah 45. Rata-rata nilai kuesioner teman sejawat 80, rata-rata nilai kuesioner peserta didik 90,48, dan rata-rata nilai kuesioner orang tua peserta didik 87,50. Selama setahun, ketidakhadiran tanpa keterangan 1 hari. Nah, yang pertama sekali adalah kita menghitung nilai PKG-nya. Jadi nilai PKG sama dengan nilai PK guru dibagi nilai PK guru tertinggi dikali 100. Maka nilai PKG 45 dibagi dengan 56 dikali 100 sama dengan 80,36. Nah, ketidakhadiran dalam setahun Ibu Nurul adalah 1 hari. Kemudian persentase kehadiran sama dengan 100% dikurang A per 46 kali 100%. A ini adalah jumlah ketidakhadiran, sehingga diperoleh persentase kehadiran 97,83%. Kemudian kita isikan ke dalam tabel. Yang pertama, penilaian PK oleh atasan
Hasil penilaian memperoleh nilai 80,36. Proporsi nilai untuk PK diambil 70%, sehingga nilainya adalah 56,25. Selanjutnya, rata kuesioner kinerja oleh guru teman sejawat 80, kemudian diambil 10%, dan nilainya ada 8. Yang ketiga, rata kuesioner kinerja oleh peserta didik 90,48, proporsinya 10%, nilainya adalah 9,05. Yang keempat, rata kuesioner kinerja oleh orang tua peserta didik 87,50, proporsinya 10%, nilainya adalah 8,75. Sehingga nilai PKG setelah dijumlah adalah 82,05. Tidak hadir tanpa keterangan 1 hari. Persentase nilai PKG dari kehadiran adalah 97,83%. Nilai akhir PKG 82,05 dikali 97,83% sama dengan 80,26. 82,05 ini berasal dari nilai PK, kemudian 97,83 ini berasal dari persentase nilai kehadiran. Karena ini nilainya adalah 80,26, maka berada di skala baik dengan NPK 100%. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai NPK-nya menggunakan rumus AKK kurang AKPKB kurang AKP kali JM per JWM kali NPK dibagi 4. Nah, kemudian kita isikan nilai di setiap poinnya. Karena Ibu Nurul ini golongan 3A, maka NPK guru adalah 50 untuk AKK dikurang 3 untuk AKPKB dikurang 5 untuk AKP dikali jumlah jam mengajar. Karena Ibu Nurul tadi mengajarnya 24 jam, maka 24 dibagi jumlah jam wajib minimal. Jam wajib minimal adalah 24 jam dikali 100%. Nah, 100% adalah nilai NPK dibagi 4, hasilnya adalah 10,50. Nah, untuk soal yang kedua, Maneh SPD adalah guru matematika SMP Maju Terus dengan jabatan guru pertama, pangkat dan golongan ruang penata muda tingkat 1, 3B, TMT 1 April 2015. Maneh SPD mengajar 30 jam tatap muka per minggu dan telah mengikuti PK guru pada tahun 2019 dengan nilai 46. Rata-rata nilai kuesioner teman sejawat 90. Rata-rata nilai kuesioner peserta didik 85,71 dan rata-rata nilai kuesioner orang tua peserta didik 87,50. Selama setahun, ketidakhadirannya tanpa keterangan 7 hari. Berapakah nilai PKG Ibu Maneh SPD tahun 2019? Mari sama-sama kita menghitungnya. Nilai PKG, karena tadi memperoleh nilai 46, maka 46 dibagi 56 dikali 100, hasilnya adalah 82,14. Ketidakhadiran 7 hari, persentase kehadiran sama dengan 100% dikurang 7/46 dikali 100% sama dengan 84,78%. Kemudian kita isikan ke dalam format yang telah disediakan. Yang pertama, nilai PK dari atasan 82,14. Proporsinya di 70%, nilainya adalah 57,50. Kemudian yang kedua, rata kuesioner kinerja oleh guru teman sejawat 90, proporsinya 10%, nilainya 9. Yang ketiga, rata kuesioner kinerja oleh peserta didik 85,71, proporsinya 10%, nilainya 8,57. Rata kuesioner kinerja oleh orang tua peserta didik 87,50, proporsinya 10%, nilainya 8,75. Kemudian setelah dijumlahkan, maka nilainya adalah 83,82. Tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 7 hari. Persentase nilai PKG dari kehadiran sama dengan 84,78%. Nilai akhir PKG 83,82 ditambah dengan 84,78% sama dengan 71,06. Nilai 71,06 berada di skala cukup, maka nilai NPK adalah 75%. Selanjutnya kita menghitung nilai angka kreditnya. Karena Ibu Maneh ini
pangkatnya 3B, maka NPK guru sama dengan untuk AKK 50, AKPKB 7, dan AKP 5 dikali, karena Ibu Maneh tadi mengajar 30 jam, maka tetap kita hitung 24/24 dikali NPK, yaitu 75%, sehingga nilainya adalah 7,125 angka kredit. Kita lanjutkan latihan yang ketiga. Rahmah SPD adalah guru IPS SMP Halus Kasar dengan jabatan guru madya, pangkat dan golongan ruang pembina 4A, TMT 1 Oktober 2016. Rahmah SPD mengajar 16 jam tatap muka per minggu dan telah mengikuti PK guru pada tahun 2018 dengan nilai 42. Hasil rata-rata penilaian dari teman sejawat adalah 83,33. Hasil rata-rata penilaian dari peserta didik adalah 92,86. Hasil rata-rata penilaian dari orang tua peserta didik adalah 75. Selama 1 tahun tidak masuk 2 hari karena sakit. Apakah Ibu Rahmah SPD dapat naik pangkat tepat waktu 4 tahun setingkat lebih tinggi apabila angka kredit unsur PKB memenuhi syarat dan angka kredit penunjang mencapai maksimal? Nah, nilai PK, karena Bu Rahmah tadi dapat nilai PK 42, maka 42 dibagi 56 dikali 100 sama dengan 75. Kemudian ketidakhadiran 0, persentase kehadiran, jadi nilainya adalah 100% dikurang 0/46 dikali 100%, maka persentase kehadiran adalah 100%. Kemudian kita isikan ke dalam tabel. Yang pertama, penilaian PK oleh atasan mendapat nilai 75, proporsinya 70%, nilai 52,50. Yang kedua, rata kuesioner kinerja oleh guru teman sejawat 83,33, proporsinya 10%, nilainya 8,33. Rata kuesioner kinerja oleh peserta didik 92,86, proporsi 10%, nilainya adalah 9,29. Dan yang keempat adalah rata kuesioner kinerja oleh orang tua peserta didik 75, proporsinya 10%, nilainya adalah 7,50. Nah, setelah dijumlah maka nilai PK adalah 77,62. Tidak hadir tanpa keterangan tidak ada. Persentase nilai PK dari kehadiran adalah 100%. Nilai akhir PKG sama dengan nilai PKG dikali dengan nilai kehadiran sama dengan 77,62. Nah, nilai 77,62 berada di skala baik, maka nilai NPK 100%. Selanjutnya kita menghitung angka kredit menggunakan rumus AKK kurang AKPKB kurang AKP dikali JM per JWM kali NPK dibagi 4. Nah, Ibu Rahmah ini pangkatnya 4A, maka kita isikan nilai angka kredit yang diperoleh oleh Ibu Rahmah. AKK 150 dikurang AKPKB 16 dikurang AKP 15 dikali jumlah jam mengajar, karena Ibu Rahmah tadi mengajarnya 16 jam, maka 16/24 dikali NPK. NPK karena baik nilainya 100%. Sehingga nilai angka kreditnya adalah 19,83. Nah, apakah Bu Rahmah ini bisa naik pangkat? Maka coba kita simulasikan. Nilai PKG setahun 19,830. Nilai PKG 4 tahun, maka 4 kali 19,83 adalah 79,32. Nilai pengembangan keprofesian berkelanjutan 4 dari pengembangan diri, 12 dari publikasi ilmiah. Kemudian nilai penunjang juga memenuhi, sehingga total jumlah nilai adalah 110,32. AKK yang dipersyaratkan untuk naik golongan dari 4A ke 4B adalah 150, sedangkan yang diperoleh 110,32, artinya masih tidak cukup. Saya kesimpulan bahwa Ibu Rahmah SPD belum bisa naik pangkat karena belum memenuhi AKK. Selanjutnya latihan yang terakhir, soal yang keempat. Rumeh SPD adalah guru TK keliling kampus dengan jabatan guru pertama, pangkat dan golongan ruang penata muda 3A, TMT 1 April 2015. Rumeh SPD mengajar 24 jam tatap muka per minggu dan telah mengikuti PK guru pada tahun 2017 dengan nilai 55.
Rata-rata nilai dari teman sejawat 93,50 dan rata-rata nilai dari orang tua peserta didik 95. Dalam 1 tahun, ibu rumah tidak masuk tanpa keterangan 3 hari dan total keterlambatan 45 menit dalam setahun. Berapa perolehan angka kredit dari unsur PKG ibu rumah pada tahun 2017? Yang pertama kita hitung nilai PKG, ini jenjang TK, 55/60 kali 100 hingga memperoleh nilai 91,67. Ketidakhadiran 3 hari, kemudian keterlambatan dalam setahun setelah diakumulasi 45 menit, kita konversi ke hari, 45/450 sama dengan 0,1 hari. Total ketidakhadiran 3,1 hari. Sehingga persentase kehadiran 100% dikurang 3,1/46 dikali 100% sama dengan 93,26%. Nah, kemudian kita isikan ke dalam tabel. Yang pertama, penilaian PK oleh atasan kepala sekolah memperoleh hasil 91,67, proporsinya 70%, dengan nilainya adalah 64,17. Nomor 2, rata kuesioner kinerja oleh guru teman sejawat 93,50, ini diambil 15%, ini proporsinya 15%, nilai 14,03. Kemudian yang ketiga, rata kuesioner kinerja oleh orang tua peserta didik 95, proporsinya adalah 15%, dengan hasilnya adalah 14,25. Sedangkan untuk rata kuesioner oleh peserta didik tidak diambil untuk jenjang TK. Sehingga setelah kita jumlahkan adalah 92,45. Tidak hadir tanpa keterangan 3,1 hari. Persentase nilai kehadiran adalah 93,26%. Nilai akhir PK adalah 92,45 dikali dengan 93,26, maka hasilnya adalah 91,36. Masuk dalam skala amat baik, sehingga nilai NPK-nya adalah 125%. Maka kemudian kita cari angka kredit yang diperoleh. Karena ibu rumah ini pangkat dan golongannya penata muda 3A, maka AKK adalah 50, AKPKB 3, AKP 5 dikali 24/24 dikali NPK 125%, sehingga nilai kredit yang diperoleh ibu rumah adalah 13,125. Demikian cara menghitung angka kredit penilaian kinerja guru melalui contoh soal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.